warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selalu bahagia ya dan jangan lupa bersyukur. Ya, pagi ini Mama nih belum mandi nih. Tadi kesiangan Mama, tapi alhamdulillah sempat buat makanan dan sekalian buat bekal. Dan ini Mama mau ngantar anak-anak sekolah dulu ya. Ayo ikut yuk ngantar anak-anak sekolah. Ayo Dek. Gelap. Dikancing nang. Halo, Kenan. Halo, main sepeda nang. Main sepeda. Yuk, dipanasin dulu mobilnya sebentar. Mama kesiangan teman-teman. Mbak Marsha juga itu, jadinya nek Mama kesiangan semua kesiangan. Aduh, tapi alhamdulillah masih bisa buat sarapan. Mbak Marsha nggak sarapan, jadi buat bekal nanti. Ada gunung mana? Gunungnya di Ungaran sana. Sini adanya bukit. Oh, ratingnya nyala terus. Sudah rame, anak-anak sudah pada berangkat tuh semua tuh. Yuk, sekarang ngantar Mas Tito dan adik di sana. Ini teman-teman, di daerah Papros, terus pabrik apa namanya itu, selalu macet, full nih, cuman dapat satu jalur aja nih. Sopo ya nih, tuh kan, ini aduh kok tiba-tiba nyebrang gitu Bapak. Fokus teman-teman. Two hours later. Yuk, hari ini Mama ada acara di sekolahan. Acara apa? Yuk ikut yuk. Kita lihat ya. Naik teman-teman. Amat tak kageti loh. Yang lagi live. Acara Denpo di SD Kembang Arum 3 Manyara. Salah satunya ada isi piringku dan juga bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya kepada anak-anak semuanya ya. Bapak Ibu yang berbahagia ya, perlu kita ketahui bersama ya, kita ini di sela-sela panjenengan telah kerso dan menyempatkan diri untuk bisa datang ke sini. Ini suatu kebahagiaan, dan untuk kegiatan ini marilah sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sudah berdoa tadi belum? Belum ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya bisa kita memenuhi kebutuhan gizi? Mungkin setelah sekian lama, mungkin sampai hari ini pedoman yang masih dipakai atau masih sering didengar adalah ternyata tidak, Ibu. Jadi menurut Kementerian Kesehatan sejak tahun 2013
11 tahun yang lalu nih ya, sudah ganti Bu pedomannya. Yang tadi yang Pak Sehat Lima Sempurna tadi kan disilang ya, itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah tidak relevan. Ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan gizi atau asupan makanan yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar ada. Kalau dulu kan yang lama kan sekedar yang penting ada nasi, lauk, sayur, buah, susu sebagai pelengkap, di luar itu gitu ya. Kalau sekarang bedanya apa? Bedanya sudah lebih detail Bu, sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, porsinya seberapa yang dibutuhkan gitu. Anjurannya untuk makanan pokok ini anjurannya adalah sepertiga piring. Jadi kalau dengan mengambilkan makan untuk putra putrinya itu ya, piringnya kan bunda, bisa sepertiganya diisi nasi, kemudian bagian 1/6-nya diisi lauk pauk. Nanti isinya apa saja kita bisa lihat ya. Kemudian di bagian lain sepertiganya berisi sayuran, 1/6 berisi buah-buahan. Jadi tidak sama rata jumlahnya, apalagi nasinya yang banyak biar kenyang. Ada kan begitu ya? Kalau belum makan nasi yang banyak itu belum mantap katanya begitu. Padahal butuhnya makanan pokok cuma sepertiga piring. Selebihnya berisi asupan makanan yang lain yang juga melengkapi. Gitu. Kemudian ternyata pertumbuhan itu tidak melulu hanya membutuhkan asupan makan. Jadi di bawahnya ini ada anjuran lain yang juga wajib diperhatikan. Apa saja? Ada anjuran minum air putih sebanyak 8 gelas dalam satu hari. Ini saya kira tidak hanya berlaku untuk anak, untuk orang dewasa juga berlaku, gitu ya. Kemudian senam. Di sini gambarnya senam. Anjurannya adalah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam satu hari. Ini juga berlaku untuk orang dewasa. Oleh karena itu tadi ada tim kami yang mengajak putra putri panjenengan senam bersama. Itu apa? Supaya untuk melakukan kegiatan fisik. Jadi gizi yang baik saja tidak cukup, harus ada dibantu dengan kegiatan fisik. Contoh senam, contoh olahraga yang lain. Gitu. Bunda-bunda juga jangan lupa melakukan aktivitas fisik. Masih melakukan aktivitas fisik Bun? Masih. Apa aktivitasnya? TikTokan. TikTokan. TikTokan sih capek nggak ya? Capek Bu. Oh capek ya? Gerakan tangan. Edit, nggak jadi, hapus lagi, gerak lagi. Nah itu. Ini baru di sini saya menemukan jawabannya TikTokan. Padahal di tempat lain itu pada jawabannya klasik. Apa? Seputar apa kalau bunda-bunda? Senam. Senam, apa lagi? Apa nih? Nyapu ngepel. Malah ayah ya yang jawab ini. Jangan yang mengerjakan siapa? Nyuci, nyapu, ngepel itu aja 30 menit ya cukup ya. Kadang 24 jam misalnya gitu ya. Kemudian tetap saya harus mengingatkan untuk menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu wajib karena kebersihan pokok. Dia sebagai sumber karbohidrat, artinya dia menyediakan energi yang akan dipakai kegiatan sehari-hari. Energi utama diambil dari mana? Dari sumber karbohidrat. Makanan apa saja? Contoh dari sumber karbohidrat ada yang bisa Tidak hilang ya? nasi, betul, kentang, betul, roti, terus jagung, apa lagi? Singkong, bahasa Jawanya, betul. Jadi ternyata nasi itu temannya banyak ya Bun. Tidak hanya nasi seorang yang dia sumber karbohidrat. Salah kan jawab. Nah, ya itu balik lagi ke tadi, kalau belum makan nasi, namanya belum makan, katanya begitu. Ya, betul. Ternyata nasi itu bisa digantikan dengan bahan makanan yang lain seperti itu. Jadi sepakat ya, kentang juga merupakan sumber. Bagaimana supaya dilengkapi? Ada yang namanya makanan sumber protein. Nah ini terutama harus ada di dalam asupan gizi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.
tumbuhan. Protein ada dua macam, ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau protein nabati biasanya berasal dari atau bersumber dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang diolah misalnya tempe, kacang merah, kacang hijau, itu juga sumber protein nabati. Kemudian sumber protein hewani, contohnya apa saja sumber protein hewani? Telur, ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, bebek goreng. Enak, pakai sambal ya. Terus apa lagi yang belum disebutkan? Susu sapi. Jadi bedanya dengan konsep yang lama adalah susu dulu di luar atau hanya sebagai melengkapi ya. Sekarang dia jadi satu bagian sama-sama sumber protein hewani. Dia merupakan sumber protein hewani yang baik. Karena apa? Karena kandungan asam amino atau bagian-bagian proteinnya dan partikel-partikelnya atau bahasanya Pak ya, bagiannya tadi itu lebih mudah diserap. Terus sebelah sini dulu ya. Artis kita ya. Lanjut, sayuran siapa? Betul, alhamdulillah. Silakan yang bagian sayuran. Selanjutnya buah-buahan, boleh. Sayuran sini wortel. Betul. Oh, ya. Selanjutnya yang karbohidrat boleh langsung lagi. Buah-buahan di atas ini. Oke. Susu. Ya, sudah betul atau belum ini ya? Sudah betul ya? Karbohidrat sebelah sini. Nanti di aplikasinya boleh sih boleh. Yang penting ini saya juga sudah. Bapak yang isi. Ponsel lagi kok. Ada bapak-bapaknya juga. Oh, bapaknya juga hadir. Ya. Cuma ibu-ibu. Bapak teladan ya. Bapak teladan gitu. Adalah saran penyajian. Pernah dibaca atau tidak? Kemudian cara penyajian, cara membuat susu pernah dibaca atau tidak? Kasih air panas, aduk pakai piling. Pakai piling. Itu fungsinya label adalah juga mengedukasi ya. Sehari berapa kali minum susu, kemudian kandungan gizinya apa saja, cara membuat susu itu nanti silakan diperhatikan. Atau boleh nanti kita diskusi di sini ya, caranya membuat susu yang baik dan benar. Sekali lagi tetap harus saya tekankan bahwa pemberian asupan gizi yang tepat itu memang penting dalam proses tumbuh kembang, tetapi harus diimbangi dengan adanya stimulasi yang tepat dan lingkungan yang penuh cinta kasih. Gitu. Materinya cukup, tidak usah panjang, tidak usah lebar. Saya tahu. Tanya apa Bu? Mbak Tati, punya anak saya kan jarang makan nasi, jadi sehari itu minum susunya lebih dari 6 kali. Nah, itu terus Mempengaruhi gizi enggak? untuk pengaruh gizinya Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Kurang suka makan nasi atau jarang makan nasi? memang sehari makan nasi itu paling sehari sekali aja nggak mesti. Oh, belum tentu sehari sekali makan nasi. Terus apa yang dimakan? Cuma minum susu. Atau Kadang yang makan bolu kayak gitu, tapi itu paling misalnya makan bolu ya satu udah, tapi dia cuma minum air putih sama minum susu kok. ya, seperti yang saya sampaikan tadi, minum susu banyak memang membuat kenyang. Memang membuat kenyang, tetapi itu kenyangnya sebenarnya kenyang yang sementara dan belum memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi tetap harus dilatih atau dialihkan ke makanan pokok. Caranya bagaimana? Caranya dijadwal dulu. Jadi kita tuh sebenarnya untuk mengajari atau membiasakan makan yang baik untuk anak-anak terutama itu membuat jadwal makan. Gitu. Ini sepele tapi ternyata penting. Membuat jadwal makan pagi misalnya sebelum berangkat sekolah, sempat makannya jam berapa sarapan? Setengah 7 masih sempat? Jam 6. Jam 6, oke. Jam 6 itu harus sarapan. Misalnya
Sarapan roti boleh ditambah dengan susu 1 gelas. Rotinya silakan pilih roti yang isinya ada proteinnya. Misal roti isi keju atau roti tawar diisi dengan itu ada daging yang smoky itu. Nah itu nggak doyan, yang ada daging ayamnya apa itu semua nggak doyan. Ada itu protein, telur. Telur tuh ya. Masih lumayan mau. Nah, telur baik. Sementara dikasih yang doyan dulu. Telur, nasi diisi telur boleh. Nasi diisi abon boleh. Itu kan ada protein. Nggak doyan itu. Nah, Roti isi untuk telur, pesan nggak ceplok. doyan. Kalau selamanya dituruti tidak doyan biasanya doyan apa ya? Doyan sayur misalnya. Doyan sayur. Doyan sayur. Kalau dituruti nggak doyan padahal itu baik ya. Selamanya tidak doyan. Masalahnya nggak doyannya muntah tuh Mbak. Nggak doyannya muntah loh. Iya, paham sih. Memang kalau ada jadwal makan selingan, makanan selingan itu menu-menu camilan yang padat gizi. Contoh, misal siomay, itu kan isinya ayam, ayam, udah, itu kan padat gizi. Dan makanan cemilan tapi yang padat gizi. Contoh aja. Kemudian Res. apa ya? Terlalu banyak itu. Nanti pencernanya juga nggak bisa menerima karena dia terbiasa menerima makanan yang cair terus. Jadi nggak mau mencerna makanan yang padat. Oleh karena itu manifestasinya akhirnya berubah. Itu ceritanya begitu. Jadi apa yang dimasukkan ini ya yang diterima itu. Jadi lama-lama kalau kebiasaan makanan cair terus ya dia tidak bisa mengelola makanan yang padat. Memang harus disingin lah. Itu intinya ada di ketelatenannya. Sambil semakin besar pasti akan semakin tahu, semakin paham. Enggak 1-2 hari itu sulapan langsung jadi enggak. Saya yakin enggak. Butuh bulanan bahkan tahunan. Tapi ya itu, panjenengan memang karena sudah tahu harus ada asupan gizi yang benar, memang harus diusahakan. Ya, jadwalnya makan pagi 3 kali, makan selingan 2 kali, bisa ditambah 1 kali minum susu sebelum tidur. Gitu. Yang jelas tidak bisa dengan minum susu terus-terusan sebagai sumber gizi utama. Oke, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ya. Masih tadi ya. Jangan lupa ya di foto ya. Foto-foto. Itu 3 masih. Besti dapat hadiah Besti. Boleh. Besti dapat hadiah Besti. Lumayan kan? Larut di dalam air dingin. Minum Yang susu tidak pakai boleh air dingin, memakai boleh. air mentah, boleh. Yang kedua Air matang ya. panas. Oh, terlalu panas. Terlalu panas itu tidak boleh. Jadi air yang baru keluar dari termos itu masih panas. Buka itu. Harus dihangatkan dulu. Ciri-cirinya banget gimana yang gitu. Jadi bisa langsung diminum itu berarti Susu dura-dura lah. kalau masih terlalu panas tidak langsung dari sumbernya. susunya bisa mengganggu kandungan vitamin dan mineral yang sensitif terhadap panas. Kemudian tadi yang kedua, kalau diare. Sebenarnya diare ini banyak faktor ya. Cuman untuk lebih amannya, banyaknya udah dihentikan dulu susunya. Padahal sebenarnya tersangka utamanya bukan dari susu, gitu ya. Susu hanya istilahnya ke bawah-bawah gitu loh. Padahal faktor utama yang menyebabkan diare itu utamanya adalah kebersihan. Jadi kalau membuat susu diperhatikan lagi kebersihan dari peralatan yang dipakai. Sebelum membuat susu cuci tangan dulu. Gelasnya yang dipakai harus dipastikan bersih. Kenapa? Karena susu itu adalah media yang paling disukai oleh bakteri. Pernah dengar kan kalau membuat susu tidak boleh terbuka dalam suhu ruang dalam waktu yang terlalu lama? Iya. Karena itu susu merupakan media paling disenangi oleh bakteri. Jadi begitu ada susu terbuka langsung bakterinya banyak, nggak sadar, nggak tahu tiba-tiba diminum diare. Yang disalahkan Susunya. gitu. Jadi dilihat dulu faktor pencetus diare. Dadanya itu kan air hangat. Air hangat, jangan terlalu panas. Itu sekitar 120 ml ya, terus langsung dikasih susunya gitu. Betul apa tidak? Langsung aja Bu, jawabannya betul.
Jadi yang disediakan di gelas itu airnya dulu. Ya, airnya dulu, air matang dan hangat. Satu dulu deh. 1, 2, 3 balik lagi 1, 2, 3 Terima kasih. Airnya dulu yang disediakan di gelas. Alhamdulillah acaranya sudah dilalui dengan lancar. Selamat untuk yang mendapatkan hadiah pada hari ini. Teman-teman, ini kelas ini temannya Deksa ini. No, well. Ini kelasnya Deksa ini. Kelasnya Deksa. No, well. Dan ini mama kegiatan di sekolah Deksa ya. Sama Denko. Ini Rehan. Halo. Ini Alvaro. Mama terkenal ya di sekolah sama Nana ya. Sudah selesai acaranya Denko tentang apa ya, penyuluhan lah mengenai stunting. Ini mama mau pulang, ini adik sudah pulang juga tuh, jadi kita mau pulang aja dulu. A few moments later. Jajan di depan sekolahan Mbak Marsang. Adik beli apa nih? Bola. Terus ini kentang goreng sama cimol. Siomay. Beli siomay. Ya udah mama makan siomay dulu mama ya. Rame. Macet. Nih jemput Mbak Marsa macet.